Pihak Gelora Bung Karno membenarkan telah memberikan izin kepada Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia untuk mengadakan kegiatan di Istora Senayan. Selain aksi memperingati Hari Buruh Internasional, KSPI juga akan menyampaikan dukungan untuk Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2019. Dikutip dari cnnindonesia.com, Direktur Pembangunan dan Pengembangan Usaha PPK Gelora Bung Karno, Gatot Tetuko menyatakan pemberian izin dilakukan dengan syarat tertentu. Termasuk di antaranya pembatasan buruh yang masuk sesuai kapasitas gedung yakni 8.000 orang. Sementara itu Presiden KSPI Said Iqbal memastikan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto akan hadir dalam peringatan Hari Buruh di Istora. Capres pilihan buruh adalah melalui mekanisme panjang. Setelah kami melihat 4 tahun terakhir ini, Pak Jokowi tidak berpihak pada kaum buruh. Sehingga kaum buruh membutuhkan pemimpin baru Indonesia, membutuhkan presiden baru Indonesia, yaitu Bapak Prabowo Subianto yang berani menandatangani kontrak politik pada KSP dan kaum buruh. Jadi ini nggak ada unsur politik, inilah momentum buat kaum buruh untuk menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwasannya selama ini Pak Jokowi gagal mensejahterakan kaum buruh dan sehingga butuh presiden baru untuk mensejahterakan kaum buruh untuk Indonesia yang lebih baik dan berdaulat. Kita bergabung bersama Ruli Kurniawan langsung dari Istora Senayan, Jakarta. Ruli, tadi sebelumnya kita melihat bagaimana pernyataan dari Muhammad Rusdi, Deputi Presiden KSPI mengenai rencana deklarasi dukungan terhadap Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2019. Banyak informasi yang beredar mengenai adanya kontrak politik yang sudah ditandatangani oleh Prabowo Subianto. Apa saja poin-poin yang sebenarnya termuat ataupun tercantum dalam kontrak politik ini? Ruli? Ya, Elvira, sejak pagi tadi ribuan buruh sudah berkumpul di Silang Monas, kemudian juga menuju ke Istana Negara, dan sekarang ribuan buruh berada di Istora Senayan untuk melihat dan juga mendengarkan deklarasi yang akan disampaikan oleh ketua dari KPSI sendiri, yaitu Said Iqbal, terkait dengan deklarasi mendukung salah satu calon presiden yang akan maju di Pilpres 2019. Dalam hal ini saat ini saya bisa menggambarkan bagaimana situasi di Istora Senayan pada siang hari ini sudah dipenuhi oleh buruh, di mana mereka juga sudah mulai memadati tiap tempat duduk yang sudah ada di sini, bahkan juga di pelataran ataupun di lapangan Istora Senayan mereka juga sudah berkumpul di sini. Dan saat ini ada di panggung sekarang adalah aktivitas ataupun pentas seni yang ditujukan untuk sekedar menghibur para buruh yang memang sudah melakukan aksi demonstrasi ataupun aksi long march mereka sejak pagi hari tadi. Dan memang puncak acara ataupun acara inti yang akan dilaksanakan pada Istora Senayan pada siang hari ini adalah untuk mendengarkan pidato ataupun deklarasi yang akan disampaikan oleh Ketua KPSPI sendiri, yaitu Said Iqbal, terhadap dukungan KSPI terkait dengan salah satu calon presiden, dan hari ini adalah Prabowo Subianto. Dan memang rencananya Prabowo akan datang ke Gedung Istora Senayan pada pukul 2:30 sore hari ini, dan juga nanti kita akan melihat bagaimana Prabowo menandatangani fakta integritas ataupun kontrak politik yang sudah disodorkan oleh KSPI sebelumnya dan diokekan ataupun sudah disetujui oleh Prabowo ketika nanti memang Prabowo maju menjadi salah satu calon presiden di tahun 2019 nanti. Dan memang saat ini kita masih belum melihat adanya Said Iqbal maupun Prabowo di lokasi Istora Senayan ini, namun kita juga pasti akan mengetahui bagaimana nanti kelanjutannya, apakah nanti kita akan mengetahui bagaimana pidato akan diberikan oleh Prabowo setelah nanti mendatangani kontrak politik dengan KSPI ini sendiri. Adapun ada beberapa butir yang coba disampaikan dalam kontrak politik ini sendiri. Yang pertama adalah di mana KSPI meminta Prabowo untuk mencabut PP nomor 78 tahun 2015 dan juga meminta untuk mencabut Perpres nomor 20 tahun 2018 terkait dengan pekerja asing, dan juga meminta adanya perbaikan fasilitas maupun tunjangan kesehatan maupun pendidikan, dan juga adanya perbaikan dari sisi 84 fasilitas kelaikan hidup bagi para buruh. Dan yang terpenting juga dalam 10 kontrak politik tersebut ada satu poin yang cukup menarik, adalah meminta adanya rumah murah bagi para buruh. Nanti kita akan melihat sebentar lagi bagaimana nanti situasinya ada di Istora Senayan pada siang hari ini. Sudah ramai sekali, sudah penuh sekali, dan mudah-mudahan acara pada siang hari ini bisa berlangsung dengan cukup kondusif, dan juga kita bisa melihat dan juga mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ketua KPSI dan juga apa yang akan disampaikan oleh Prabowo sebagai presiden atau calon presiden yang diusung oleh KPSI untuk membawa tujuan ataupun harapan mereka
mereka di tahun 2019 dan ke depannya. Elvira. Ruli, terima kasih informasi Anda langsung dari kawasan Istora. Kita lihat nanti bagaimana jalannya deklarasi dukungan terhadap Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2019. Dan kita ke informasi selanjutnya, tidak hanya menyuarakan tuntutan buruh, aksi peringatan buruh yang dilakukan salah satu aliansi buruh di Istora Senayan, Jakarta, juga menyisipkan agenda politik, yakni dukungan terhadap calon presiden tertentu. Kita akan berbincang dengan anggota Bawaslu Republik Indonesia, Fritz Edward Siregar. Pak Fritz, selamat siang. Selamat siang, Mbak Fira. Pak Fritz, banyak pihak yang menyayangkan adanya kepentingan politik yang diselipkan dalam peringatan Hari Buruh Internasional kali ini. Tapi dari pihak aliansi buruh, yakni dari KSPI, juga menyatakan ini demi kepentingan buruh karena ada kesepahaman tampaknya dengan calon presiden tertentu ini. Bagaimana kemudian Bawaslu menyoroti ini? Ya, kami melihat, Mbak, bahwa mari kita memperingati Hari Buruh ini dalam rangka untuk memperjuangkan hak buruh. Dalam hal tersebut, kita juga harus melihat bahwa di dalam untuk memperjuangkan hak buruh kan juga memiliki kebebasan untuk berbicara, kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, ataupun kebebasan untuk menyuarakan apa yang diinginkan. Di dalam konteks itu kami berharap agar proses tersebut dapat dilakukan dengan tata cara yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Mbak. Ya, jadi misalnya dalam usaha-usaha itu ya kami meminta untuk setiap para pihak untuk tetap sesuai dengan rambu-rambu yang ada dalam rangka proses penyampaian pendapat tersebut. Posisinya saat ini rambu-rambu yang sudah ada, aturan Bawaslu seperti apa? Karena kita juga tahu memang saat ini belum ada aturan detail mengenai pencalonan, dan kita juga tahu hanya masalah siapa yang menjadi calon presiden, tapi secara resmi ditetapkan oleh KPU juga belum ada. Tapi rambu yang berjalan seperti apa, Pak Fritz? Iya, sekarang kan karena sebagaimana tadi telah Mbak sampaikan bahwa sekarang kan capres itu belum ada. Karena capres itu baru ada setelah ada penetapan dari KPU tentang capres. Jadi sekarang itu adalah, menurut kami, itu adalah sebuah proses di mana adanya kebebasan berbicara, kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, kebebasan untuk mengekspresikan apa yang diinginkan. Dalam hal tersebut, dalam hal ini, undang-undang yang berlaku itu bukanlah undang-undang pemilu ataupun undang-undang pemilihan, tapi misalnya undang-undang mengenai ketertiban umum ataupun undang-undang mengenai kebebasan berbicara. Yang menjadi pokok pengawasan dari Bawaslu adalah apabila dalam proses penyampaian pendapat hari ini, misalnya di May Day ini, di Hari Buruh ini, ada logo partai, nama partai, ataupun misalnya nomor partai itu muncul, kami berpendapat itu telah terjadi sebuah pelanggaran kampanye pemilu, sebagaimana diatur oleh Pasal 1 Ayat 35, Pasal 275, 276, dan Pasal 492 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tetapi apabila simbol-simbol tersebut ataupun angka dan nomor dan nama itu tidak muncul dalam proses kampanye ataupun dalam proses pemberian pendapat yang dilakukan pada hari ini, kami menganggap itu adalah sebagai bagian dari kebebasan berbicara, kebebasan untuk mengeluarkan pendapat yang harus kita lindungi bersama-sama, Mbak. Baik. Berarti saya meng-highlight sedikit, tidak ada aturan yang dilanggar dalam hal ini jika ada suatu kelompok tertentu menyatakan dukungan asal mengikuti rambu-rambu dan tidak melanggar seperti tadi Anda sampaikan, masalah logo parpol tertentu, masalah atribut. Tapi kita berbicara mengenai ke depan, ada kemungkinan banyak acara dengan pengerahan massa tertentu. Bagaimana memastikan bahwa acara-acara tersebut ini tidak disisipi agenda politik yang kemudian bisa merugikan pihak tertentu? Halo. Pak Fritz, bisa mendengar saya? Halo. Pak Fritz? Oke, baik. Tampaknya komunikasi kita dengan anggota Bawaslu, Pak Fritz, terputus. Tapi tadi saya sedikit sampaikan gambaran apa yang disampaikan oleh anggota Bawaslu Republik Indonesia, Fritz Edward Siregar, yang memastikan bahwa acara deklarasi yang berlangsung hari ini untuk mengusung calon presiden tertentu tidak melanggar aturan, karena saat ini penetapan siapa yang akan menjadi calon presiden juga belum dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum.